Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara yang berfungsi sebagai alat komunikasi, ekspresi budaya, dan pemersatu bangsa. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai ranah kehidupan, termasuk pendidikan, pemerintahan, dan media. Intinya, bahasa Indonesia adalah identitas nasional dan sarana utama untuk membangun persatuan dan pengembangan budaya. Bab kedua, sikap berbahasa Indonesia. Sikap berbahasa Indonesia mencakup rasa bangga, menghargai, dan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar sesuai konteks. Sikap ini mencerminkan tanggung jawab dalam menjaga martabat bahasa sebagai identitas bangsa. Intinya, sikap berbahasa menunjukkan kesadaran dan penghormatan terhadap peran penting bahasa Indonesia. Bab ketiga, teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Teks akademik digunakan sebagai alat komunikasi ilmiah, mencakup artikel, esai, laporan, dan karya tulis lainnya. Teks ini ditulis dengan bahasa formal, logis, dan sistematis untuk menyampaikan ide atau hasil penelitian. Intinya, teks akademik adalah sarana utama untuk menyampaikan informasi dan gagasan ilmiah dalam dunia pendidikan. Bab keempat, menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Menjelajahi sumber referensi digital melibatkan pencarian informasi melalui platform online seperti jurnal, artikel, buku elektronik, dan database akademik. Proses ini penting untuk memperoleh data yang valid dan terkini dalam penelitian. Intinya, sumber referensi digital adalah alat penting untuk mendapatkan informasi ilmiah yang relevan dan terpercaya. Bab kelima, teori presentasi ilmiah. Teori presentasi ilmiah mencakup cara menyampaikan informasi secara sistematis dan jelas kepada audiens dengan menggunakan bahasa yang tepat, struktur yang logis, serta dukungan visual yang relevan. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemahaman dan menarik perhatian audiens terhadap hasil dan temuan penelitian. Intinya, teori presentasi ilmiah berfokus pada cara efektif menyampaikan informasi ilmiah agar mudah dipahami dan menarik. Bab ke-6 dan 7, mendesain proposal kegiatan. Proposal kegiatan disusun untuk mencernakan dan mengusulkan sebuah kegiatan dengan tujuan yang jelas. Isi proposal mencakup latar belakang, tujuan, sasaran, metode pelaksanaan, jadwal, anggaran, dan evaluasi. Intinya, proposal kegiatan adalah rencana tertulis yang memaparkan tujuan, pelaksanaan, dan anggaran kegiatan secara sistematis. Bab ke-9 dan 10, melaporkan dan mempresentasikan hasil kegiatan. Melaporkan, buat laporan formal berisi tujuan, proses, hasil, dan kesimpulan kegiatan. Sertakan bukti pendukung seperti data, foto, atau grafik. Mempresentasikan, sampaikan poin utama hasil kegiatan secara singkat dan jelas. Gunakan media visual untuk mendukung penyampaiannya. Intinya, laporan merekam detail kegiatan, sedangkan presentasi menyampaikan inti hasil secara ringkas kepada audiens. Bab 11 dan 12, mendesain proposal penelitian. 1. Pilih topik dan masalah, tetapkan fokus penelitian yang relevan dan spesifik. 2. Rumusan masalah dan tujuan, susun pertanyaan dan tujuan penelitian secara jelas. 3. Kajian pustaka, tinjau teori dan penelitian terkait untuk mendukung konteks. 4. Metode penelitian, jelaskan pendekatan, sampel, instrumen, dan analisis data. 5. Jadwal dan anggaran, rencanakan waktu dan biaya penelitian secara realistis. 6. Sistematika, ikuti struktur standar seperti pendahuluan, metode, penutup. Intinya, proposal adalah rencana sistematis untuk menjawab masalah penelitian. Bab 13 dan 14, melaporkan dan mempresentasikan hasil penelitian. 1. Melaporkan, susun laporan formal yang mencakup pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Sertakan data pendukung seperti tabel, grafik, atau diagram. Mempresentasikan, sampaikan poin utama hasil penelitian secara singkat dan menarik.
Gunakan media visual yang mendukung penjelasan. Intinya laporan mendokumentasikan secara rinci, sedangkan presentasi menyampaikan esensi penelitian kepada audiens. Bab 15. Menulis dan mempresentasikan artikel ilmiah. Menulis, susun artikel ilmiah berdasarkan hasil laporan, meliputi abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Gunakan bahasa formal, ringkas, dan sesuai format jurnal tujuan. Mempresentasikan, sampaikan inti artikel, itu latar belakang, metode, hasil, dan kesimpulan secara singkat. Gunakan media visual yang menarik dan relevan. Intinya, artikel menyajikan hasil penelitian untuk publikasi, sedangkan presentasi menyampaikan inti artikel secara langsung kepada audiens. Itulah penjelasan materi bahasa Indonesia dari bab 1 sampai 15. Sekian, terima kasih.